HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, dumugi saterahayu dalam karunia yang widi. Sebentar lagi, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan untuk kita semua. Senang sekali saya Mia Gandewa. Mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi dan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini Kak Mia sedang memegang buku mewarnai Mahabharata Riwayat Maharsi Vyasa. Menarik ya buku ini. Jadi buku ini mengungkapkan makna di balik gambar yang berisikan sesuatu moral karakter utama ajaran Hindu Dharma. Seperti apa sih riwayat Maharsi Vyasa? Temukan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Dipersembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Adik-adik tahu belum siapa itu Maharsi Vyasa? Ya, Maharsi Vyasa adalah orang suci atau nabinya umat Hindu yang lahir ke dunia untuk menerima wahyu dari ide Sang Hyang Diwasa, yaitu berupa pengetahuan suci yang disebut Weda. Bersama murid-muridnya ada Maharsi Ulaha, ada Maharsi Jaimini, Maharsi Samantu, dan Maharsi Vaisampayana. Nah, berkat kekuatan tapa yoga semadinya, ya, beliau Maharsi ini atau begawan ini ya mendapatkan wahyu berupa pengetahuan suci Weda yang terbagi menjadi Catur Weda. Nama lain dari Maharsi Vyasa adalah Maharsi Krishna Dwipayana Putra dan diberi gelar Weda Vyasa. Nah, kenapa Maharsi ini diberi gelar Weda Vyasa? Karena beliau sangat menguasai dan paham tentang ilmu pengetahuan suci berupa yoga, samadhi, esensi, dan pelaksanaan dari Weda itu sendiri. Wah, luar biasa bukan? Nah, langsung saja deh, singkat cerita ya, Maharsi Vaisampayana ini diperintahkan oleh Maharsi Vyasa untuk menceritakan
cicitnya, yaitu keturunan terakhir dari Pandawa yang memerintah di kerajaan Hastina, yaitu Raja Janamejaya. Wah, Raja Janamejaya ini penasaran kenapa leluhurnya itu bisa terjadi perang antar saudara. Kemudian dia ingin mencari tahu kenapa hanya karena hal sepele terjadi perang begitu besar, yaitu perang yang menumpahkan darah, yaitu Bharatayuddha, saling membunuh antara saudara satu sama lain. Nah, ini ingin dijawab oleh Maharsi Waisampayana, namun terlebih dahulu dituturkan kisah tentang Maharsi Vyasa. Vyasa meninggalkan ibunya dan berpesan kapanpun ia datang dan dimanapun ibunya memikirkannya, saat itu ia akan datang untuk membantu. Begitu cerita dari Resi Waisampayana. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, itu dia singkat cerita dari buku riwayat Maharsi Vyasa. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa mewarnai sambil membaca cerita buku mewarnai Mahabharata riwayat Maharsi Vyasa. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik belajar dari rumah, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan genting, antara doa atau tindakan, antara kerja keras atau kerja cerdas. Tapi sesungguhnya hanya kerja ikhlas yang akan membuat kita naik kelas. Saya Mia Gandewa untuk Hindu Dharma Percaya. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Putu Gede Suyoga yang akan mendiskusikan dan membahas topik kita kali ini mengenai periode Uncal Balung yang tepat jatuh di antara Bude Pon Sungsang sampai dengan Bude Klion Wukupang. Seperti apa periode Uncal Balung? Semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Dan pakailah helm demi keselamatan. Lalu bacalah Wartam, membuka mata, menangkap makna untuk membuka cakrawala lebih luas. Pemirsa, masih di Newsroom HiTV Channel 3, Napi Orti, Pak Suyoga. Becek-becek Mia. Ya, sehat selalu Bapak nih. Kita langsung saja Pak. Periode atau masa Uncal Balung ini tentu penting untuk diberikan pengertian terlebih dahulu kepada pemirsa HiTV Channel 3. Seperti apa sih sebenarnya Pak Uncal Balung itu? Baik Mia, baik pemirsa. Seperti yang disebutkan Mia tadi bahwa Uncal Balung itu adalah suatu masa atau periode panjang ya, sekitar 42 hari demikian. Nah ini diawali di Bude Pon Sungsang tadi. Kalau di ritual ya upacara sugihan pengentan istilahnya. Ada sugihan pengentan, sugihan Jawa, sugihan Bali. Jadi sugihan pengentan ini 7 hari sebelum galungan puncak. Kemudian 35 hari berikutnya berakhir di Bude Klion tadi. Nah periode 42 hari ini merupakan masa untuk kita fokus atau konsentrasi terhadap pemujaan terhadap aspek intinya di Dewa Yatnya. Nah, karena fokus di situ sehingga ada sejumlah pandangan nantinya untuk melakukan ritual-ritual yang lainnya. Nah, seperti itu.
Ya Pak Suyoga, Ya. kalau seandainya periode uncal balung ini tepat pada kondisi kita saat ini ya, tidak menimpa di Bali saja tapi di Nusantara, yaitu Ya. masa pandemi. Bagaimana yang harusnya dilakukan umat Hindu di masa pandemi dalam melaksanakan upacara yatnya di periode uncal balung ini, Pak? Nah, seperti penjelasan tadi, dengan adanya uncal balung kan otomatis sangat berkurang kita berupacara. Nah, paling di satu saja yang dilaksanakan terkait dengan galungan ini. Nah, dengan demikian otomatis dalam tanda kutip upacaranya berkurang. Yang kita ketahui upacara Bali kan komunal sifatnya, Ya. mengumpulkan massa demikian. Nah, sehingga ada untungnya juga nih. Dengan uncal balung dia berkolerasi positif dengan pandemi ini. Jadi tidak dilakukan upacara, ya otomatis umat Hindu ya lebih banyak berkontemplasi terhadap penumbuhan atau internalisasi sifat-sifat dharma. Apalagi memang konteksnya kemenangan dharma di situ kan demikian. Nah, otomatis di situ nantinya pencarian diri untuk mencapai sebuah pencerahan. Nah, itu yang lebih banyak dikembangkan kan. Ya. Ya, Pak Suyoga, Ya. berbicara tentang upacara tadi dalam periode uncal balung pasti tidak terlepas dari namanya panceyatnya, diwayatnya, Ya. manusayatnya, sampai dengan butayatnya tadi. Itu apa sih sebenarnya pantangan yang tidak boleh dilakukan umat Hindu dalam melaksanakan upacara panceyatnya ini? Memang disebutkan di Sundaregama gitu misalnya, karena fokus kita di dewayatnya, jadi manusayatnya yang dilarang, utamanya yang pernikahan seperti itu. Namun juga bisa dikompromikan. Kemudian yang otonan masih boleh dilakukan karena memang terkait dengan kelahiran. Nah, kemudian taur, yang budayanya ini yang juga dikatakanlah dipantang dilakukan di situ, namun juga dikompromikan bisa, sehingga peran PHDI di situ, Majelis Desa Adat di situ juga sangat penting nantinya memberikan sebuah keputusan bersama terkait apabila dua sistem kalender ini yang antara Paukon dengan ini bertemu, sehingga ada kalanya dia bertentangan atau kontradiktif di situ. Nah, disitulah peran lembaga umat kita nanti memberikan sebuah keputusan menjadi landasan untuk masyarakat melakukan ritual. Nah, misalnya berpantang atau dilarang untuk melakukan upacara pernikahan, itu misalnya. Tapi ada banyak kasus yang terjadi di Bali harus dilakukan seperti itu, dan tentu ada harus dilakukan upacara pecaruan gitu misalnya, terkait dengan alayuring dewasa. Nah, seperti itu misalnya. Ya, berarti poinnya agar lebih mengenal lagi pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan agar menjadi catatan penting untuk pemirsa dalam periode uncal balung ini, Pak. Ya, sebenarnya yang lain kan banyak juga. Nah, terkait arsitektur gitu misalnya, pembangunan otomatis kan tidak bisa dilakukan di situ. Nah, kalau kita kontekkan ke masa kini yang terkait dengan developer, terkait dengan proyek-proyek pemerintah yang ada tenggat waktu tertentu, yang tentu ya sistem dia nasional begitu ya, harus selesai dalam target waktu tertentu, dan ini dilaksanakan di Uncal Balung. Nah, ada bisa dilakukan pembangunan jalan terus begitu misalnya. Tentu dengan kalau berupacara ya harus ada pecaruan sederhana, melapor dulu. Kalau tidak, biasanya dilakukan triknya adalah dilakukan upacara itu sekali pada saat bangunan itu selesai. Jadi meruak di situ, kemudian makuh, ngurip sampai pembelas pas sekali dilakukan di akhir periode sebuah proyek gitu. Nah, seperti itu. Ya, nah kini kita sudah mulai masuk di sudut pandang dari arsitektur. Lalu strategi atau kiat yang bisa kita tawarkan untuk misalnya masyarakat atau umat kita yang ingin melakukan proses pembangunan di masa periode Uncal Balung ini gimana, Pak? Nah, seperti itu yang seperti dijelaskan tadi. Jadi kalau melakukan upacara sederhana dulu, intinya adalah untuk memohon maaf berupa pecaruan alayuring dewasa. Nah, kemudian upacara yang secara keseluruhan boleh juga dilakukan di akhir kegiatan. Ya, jadi mencaru perunggeruak di situ seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian makuh, urip, sampai pembelas pas juga dilakukan di akhir kegiatan. Nah, untuk pesan untuk generasi juga ini penting, terutama yang terkait pernikahan gitu misalnya, karena pernikahan itu adalah sebuah upacara manusianya yang dirancang demikian. Ya, mohon perkuat jaga diri sehingga bisa di planning lebih baik, jangan sampai kebobolan, sehingga mengacuhkan sistem
sudah berlaku dengan baik ya, pilihan hari baiknya menjadi karena kalau dipaksakan dilakukan pada uncal balung terkait dengan upacara pernikahan itu misalnya, meskipun bisa dilakukan dengan upacara pendewasaan caru dewasa gitu, tetap berpengaruh ya, karena uncal balung itu kan dari sisi pengertiannya dia kekuatannya lemah ya, uncal lepas kemudian balung itu kuat, jadi ukunya lemah, kasihan, jadi sehingga nilai positif yang diharapkan dari sebuah ritus serupa acara itu tidak dapat secara maksimal didapatkan oleh sebuah siklus upacara yang dilakukan di periode uncal balung ini. Nah, demikian. Ya, terima kasih Pak Suyoga, topik kali ini sangat menarik. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi topik bahasan kita mengenai periode uncal balung. Semoga dapat memberi catatan penting untuk adik-adik dan juga para pemirsa yang sedang menonton tayangan ini. Saya Mia Gandewa dan Bapak Putu Gede Suyoga pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan, dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabe dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. YTV Channel 3 memang lahir dari sebuah mimpi, memberi informasi tanpa henti untuk menyalakan lentera Hindu Dharma, tentang religi yang menginspirasi, tentang tatwa yang utama, serta acara yang sederhana. Karena itu, hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera YTV Channel 3 agar Hindu terus bercahaya. Orang itu adalah Anda. Saya Diah Parisya untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Pemirsa, demikian tadi beberapa menit yang lalu, waktu luang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu di lain kesempatan dalam kanal YouTube yang sama, Hai TV Channel 3. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika Anda tak berkenan. Salam damai Channel 3. Yang widiwasa, Maha Mulia, Maha Sempurna. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Sakti, Maha Wibuti. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Agung.
Maha Esa, Maha Segala. Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Esa, Maha Segala. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Ada, Maha Tiada. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Mulia, Maha Sempurna. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Sakti, Maha Wibuti. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sakti, Maha Wibuti, Maha Esa, Maha Segala. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Mulia, Maha Sempurna. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Sakti, Maha Wibuti.